Sepasang suami istri tewas mengenaskan di dalam rumahnya. Jenazah mereka berada di bawah tumpukan barang-barang di kamar utama rumah itu. Beberapa jam setelah kematian mereka, pesta diadakan di dalam rumah itu dengan kedatangan setidaknya 60 orang. Selanjutnya diketahui pasangan suami istri ini adalah Blake Hadley dan Mary Jo Hadley. Siapakah yang dengan keji tega membunuh pasangan suami istri ini dan kemudian mengadakan pesta di rumah yang sama? Kejadian naas itu terjadi di kota Port St. Lucie, Florida, Amerika Serikat. Jalan tempat Blake dan Mary Jo Hadley tinggal bernama Grandeur. Pasangan suami istri itu pindah ke Port St. Lucie dari Fort Lauderdale pada tahun 1987 atau tepatnya 24 tahun sebelum pembunuhan itu terjadi. Blake memutuskan pindah karena ia ingin lebih dekat dengan kedua orang tuanya yang tinggal tidak jauh dari Port St. Lucie. Walaupun kota itu bukanlah kota yang berkembang pesat, namun Blake mempunyai pekerjaan yang cukup stabil sebagai insinyur di perusahaan pembangkit listrik tenaga nuklir, dan telah bekerja di perusahaan tersebut selama 30 tahun. Sedangkan Mary Jo bekerja sebagai guru sekolah dasar kota setempat. Blake dan Mary Jo mempunyai dua orang putra yang bernama Ryan Hadley yang lahir pada tahun 1987 dan Tyler Hadley yang lahir pada tahun 1993. Keluarga ini terlihat seperti keluarga yang sangat harmonis. Secara finansial, mereka cukup mapan dan kedua bersaudara Ryan dan Tyler juga terlihat tidak pernah menunjukkan adanya pertengkaran. Ryan yang berusia lebih tua 6 tahun dari Tyler bersikap sangat dewasa dan penuh kasih kepada adiknya. Tyler selalu tampak dekat dengan kedua orang tuanya. Sebagai seorang anak laki-laki, ia sering menunggu ayahnya pulang bekerja sampai larut malam. Mereka juga sering terlihat bermain basket selama berjam-jam. Pada akhir pekan, keluarga ini akan menghabiskan waktu bersama di kolam renang milik mereka. Namun begitu Tyler memasuki sekolah menengah atas, keluarga ini mulai jarang terlihat bersama. Tyler sering mengatakan kepada teman-temannya bahwa ayahnya Blake adalah seseorang yang sangat kasar dan sering memukulinya. Tentu teman-teman Tyler mempercayai hal itu, mengingat ayah Tyler, Blake, adalah seseorang yang berbadan cukup besar. Namun siapapun yang mengenal Blake mengatakan hal yang berbeda. Blake dikenal sebagai seseorang yang sangat lembut. Justru yang bersikap tegas di dalam rumah itu adalah Mary Jo. Bahkan Mary Jo sering merasa kesal jikalau Blake bersikap kurang tegas kepada anak-anaknya. Blake dikenal sebagai seseorang yang sangat brilian di dalam hal akademis, namun ia juga suka membuat orang-orang di sekitarnya tertawa dengan leluconnya. Ketika Tyler sedang dalam kandungan, Mary Jo mengalami komplikasi pada kandungannya. Hal itu mengakibatkan Tyler harus lahir secara prematur. Tyler diketahui mempunyai beberapa masalah pernafasan dan ia harus tinggal di rumah sakit selama 3 minggu. Sejak kecil Tyler mempunyai masalah kesehatan dan ia harus mengkonsumsi beberapa obat-obatan guna memperkuat imun tubuhnya. Ketika ia berusia 4 tahun, Tyler didiagnosis menderita hipotiroidisme dan harus meminum obat hormon guna mengganti hormon tiroid yang tidak dibuat oleh kelenjar tiroid, dan hal itu menyebabkan tubuh Tyler menjadi obesitas. Namun Blake dan Mary Jo tidak pernah menyerah demi kesehatan Tyler. Tidak hanya lewat menemani Tyler untuk tetap berolahraga, namun juga memberikan pola pikir positif kepada Tyler. Dan ketika Tyler berusia 6 tahun, Mary Jo melihat beberapa tanda bahwa Tyler kemungkinan menderita depresi seperti yang pernah ia alami ketika masih muda. Karena hal ini pun Tyler diharuskan mengkonsumsi beberapa obat antidepresan dan mengunjungi psikiatri secara rutin. Ketika SMA, Tyler mulai menunjukkan sisi-sisi rebeliusnya. Ia mulai tidak dekat dengan kedua orang tuanya, terutama ayahnya. Dalam lingkup pergaulan, Tyler cenderung eksentrik. Terkadang ia tertawa atau berteriak tidak terkendali di tengah-tengah pelajaran. Pada tahun 2010, Tyler mulai berani untuk menunjukkan sikap berbahayanya. Suatu hari ia dan teman-temannya menyulut api dengan membakar sebuah sofa bekas di sebuah sungai yang merupakan kawasan cagar alam. Hal yang dilakukan Tyler itu beresiko membakar seluruh kawasan cagar alam. Untung saja pemadam kebakaran datang lebih awal untuk mencegah kebakaran di wilayah cagar alam tersebut. Namun sayangnya Tyler dan teman-temannya hanya diberikan teguran oleh anggota pemadam kebakaran. Mary Jo tentu saja panik melihat perubahan putranya tersebut. Oleh karena itu ia mulai mencoba berbagai macam obat-obat antidepresan lainnya guna mengkontrol Tyler.
Tanpa Mary Jo sadari, walaupun Tyler meminum berbagai obat antidepresan, ia juga mulai mengkonsumsi minuman keras dan narkoba. Ketika itu pada bulan April, rumah keluarga Hadley terlihat cukup sepi. Kakak Tyler, Ryan, sudah tidak tinggal di rumah itu karena ia telah masuk universitas. Sangat berbeda dengan kakaknya, Tyler saat itu sedang di dalam penjara. Tyler dipenjara karena ia melukai salah satu temannya dan karena catatan kriminal sebelumnya atas perampokan. Tyler harus merasakan dinginnya jeruji besi selama 1 minggu dan diikuti 2 minggu tahanan rumah. Mary Jo pun memberikan hukuman dengan menyita ponsel milik Tyler. Hal ini tentu saja membuat Tyler semakin murka kepada kedua orang tuanya. Pada tanggal 16 Juli 2011, Tyler memposting di laman Facebooknya dan menuliskan bahwa akan ada pesta di rumahnya. Setelah beberapa lama, ia kembali menulis di laman Facebooknya dan menyatakan undangan untuk semua orang agar datang berpesta di rumahnya. 1 minggu sebelumnya, Tyler juga sempat mengatakan pada teman-teman yang mengenalnya bahwa ia akan mengadakan pesta di rumahnya. Namun tidak ada satupun temannya yang percaya karena mereka tahu orang tua Tyler tidak akan memperbolehkannya. Tapi ketika Tyler menuliskan undangan terbuka lewat Facebook, akhirnya remaja-remaja seusianya pun datang ke rumah Tyler untuk berpesta. Kota Port St. Lucie adalah kota kecil yang tidak memiliki banyak tempat nongkrong untuk anak-anak remaja. Pada malam hari, toko-toko, kafe, bahkan taman pun tutup. Alhasil ketika mengetahui seseorang mengadakan pesta, tentu saja para remaja ini akan sangat senang untuk menghadirinya. Sekitar 60 orang remaja, bahkan banyak dari mereka yang tidak mengenal Tyler pun menghadiri pesta besar di rumah Tyler. Mereka mulai minum-minum dan melakukan beberapa games. Para tamu Tyler terlihat cukup menikmati malam di rumah Tyler tersebut. Namun di tengah-tengah pesta, Tyler mengatakan hal yang sangat mengejutkan kepada sahabatnya yang bernama Michael Mendel. Mereka adalah sahabat sejak mereka masih kecil, karena Michael tinggal tidak jauh dari rumah Tyler. Tyler mengajak Michael untuk berbicara berdua di depan rumah. Tyler mengatakan bahwa ia telah membunuh kedua orang tuanya. Michael tidak percaya dengan perkataan Tyler dan mengacuhkannya. Kemudian demi meyakinkan Michael, Tyler memperlihatkan mobil milik orang tuanya yang masih di garasi dan mengatakan bahwa orang tuanya tidak akan bisa kemanapun tanpa menggunakan mobil ini. Ia juga berbohong ketika mengatakan kepada orang-orang bahwa orang tuanya sedang berada di Orlando. Kemudian Tyler mengajak Michael masuk ke dalam rumah. Di sana Michael melihat darah di dekat meja komputer dan kemudian melihat lebih banyak darah di depan pintu kamar tidur utama. Namun Michael masih tidak mempercayainya, karena sangat sulit untuk bisa dibayangkan bagaimana mungkin seorang anak membunuh kedua orang tuanya sendiri. Kemudian karena rasa penasaran, Michael membuka kamar tidur utama. Ketika ia melihat ke bawah, ia melihat kaki ayah Tyler. Saat inilah ia mempercayai kata-kata Tyler. Kemudian Tyler menceritakan detail pembunuhan orang tuanya. Tyler juga mengatakan bahwa ketika ia membersihkan diri setelah membunuh orang tuanya, ia bercermin dan tertawa. Namun walaupun mengetahui kegilaan Tyler, Michael masih berada di rumah Tyler sampai beberapa jam kemudian. Ia pun juga sempat mengajak Tyler untuk berfoto berdua dengannya. Wajah Tyler terlihat kacau dan sorot matanya terlihat kosong. Tak lama setelah itu, pada pukul 2 dini hari, sebagian dari teman-teman Tyler memutuskan untuk meninggalkan rumah Tyler karena mendengar bahwa ada pesta lain yang diadakan salah satu remaja di sana. Akhirnya sebagian anak-anak remaja itu memutuskan untuk pergi dengan mobil-mobil yang bersuara kencang dibunyikan dengan waktu yang hampir bersamaan. Tetangga Tyler kemudian menelpon polisi dengan laporan bahwa adanya kebisingan dari rumah Tyler. Tidak lama kemudian polisi menyambangi rumah Tyler. Mengetahui hal itu, teman-teman Tyler yang masih tersisa bersembunyi guna menghindari polisi. Tyler pun mengatakan bahwa ia akan menyudahi pesta itu. Tanpa merasa curiga, polisi pun pergi. Dan pesta itu pun perlahan tapi pasti segera berakhir. Setelah beberapa waktu polisi pergi, Michael pun memutuskan untuk pergi dari rumah Tyler. Ia kemudian menelpon polisi dan mengatakan semua cerita yang Tyler katakan kepadanya. He told me that the kid got up, and he was like, he told me that like the gist of it, that he did something to his parents, and I was like, bro, I don't want to know any details. Pada pukul 4.40 pagi, Tyler memposting di laman Facebooknya dan menuliskan bahwa pesta masih akan berlanjut di rumahnya hari ini. Namun tanpa Tyler sadari, sahabatnya Michael telah menelpon polisi dan pagi itu polisi sudah berada di depan pintu rumahnya lagi.
Saat petugas polisi berjalan di jalan masuk, mereka mendengar seseorang berbicara di dalam rumah. Salah satu petugas melihat melalui jendela depan bayangan seseorang berjalan mondar-mandir. Petugas itu pun berlutut di dekat jendela dan mengintip melalui tirai. Tyler mondar-mandir di ruang tamu, berbicara pada dirinya sendiri dengan wajah yang sangat mengganggu, tulis petugas dalam laporan polisinya. Matanya sangat lebar dan dia tidak berkedip. Tyler mengambil senumpuk buku dari rak buku di dekat pintu depan dan membawanya ke kamar belakang. Setelah mengatakan sesuatu yang tidak dapat dimengerti, dia membuang buku-buku itu ke lantai dengan panik. Tyler mengulangi tindakan itu 2 kali lagi, mengembalikan tumpukan buku kedua dan ketiga. Akhirnya salah seorang petugas mengetuk pintu depan dan membunyikan bel, namun tidak ada jawaban. Tapi petugas dapat melihat Tyler melalui jendela berjalan menjauh dari pintu. Sesaat kemudian akhirnya Tyler membuka pintu. Dia mengenakan kemeja hitam dan celana pendek hitam dan tangan kirinya tersembunyi di balik punggungnya. Salah satu petugas kemudian mencabut senjatanya. Dia memerintahkan Tyler untuk mengangkat tangannya dan keluar dari rumah. Petugas memeriksa senjatanya lalu menjatuhkan Tyler ke tanah dan kemudian memborgolnya. Mereka bertanya apakah ada orang dewasa di rumah. Tyler mengatakan tidak. Dia tampak panik, tidak koheren, dan kesal. Pupil matanya terlihat sangat besar. Tyler kemudian menyambut polisi dengan kata-kata, "Saya tahu saya akan pergi ke Rock Road. Rock Road adalah alamat penjara kota itu." Mendengar hal itu, beberapa petugas kemudian meninggalkan Tyler terbelenggu di jalan masuk dan dengan segera memasuki rumah. "Kalian tidak boleh masuk ke sana," teriak Tyler mengejar mereka. "Jangan masuk ke sana." Tyler berusaha menahan petugas untuk menyelidiki lebih lanjut, namun Tyler pun akhirnya dapat dilumpuhkan oleh petugas polisi. Petugas polisi melewati dapur dan mendekati kamar tidur utama. Ketika melihat pintu kamar tidur utama, terlihat bercak darah yang mengering. Polisi lantas mencoba membuka pintu kamar itu, namun terkunci. Petugas kemudian mendobrak pintu kamar utama dan di dalam kamar petugas polisi menemukan jenazah Blake dan Mary Jo Hadley tergeletak bersamaan dengan barang-barang seperti foto dan perkakas lainnya yang menutupi kedua jenazah itu. Tyler pun segera dibawa ke kantor polisi. Pada malam 16 Juli 2011, sebelum diadakannya pesta, Tyler meminum 3 pil ekstasi dan kemudian berdiri di belakang ibunya Mary Jo saat ia sedang menghadap komputernya di ruang keluarga. Tyler kemudian menyerang ibunya dengan palu. Mendengar teriakan dan kekacauan itu, ayahnya yang saat itu sedang beristirahat bergegas keluar dari kamar tidur untuk melihat apa yang sedang terjadi. Betapa terkejutnya Blake melihat Tyler menyerang ibunya berkali-kali dengan palu sampai tidak terdengar lagi teriakan dari ibunya itu. Sang ayah Blake seketika terpaku melihat putranya melakukan hal itu. Ia pun menanyakan pada Tyler sambil menangis, "Mengapa?" Dan Tyler menjawab, "Mengapa tidak?" Tyler kemudian mengambil keuntungan dari keputusasaan sang ayah dan kemudian menyerang ayahnya dengan palu sampai ia meninggal dunia. Setelah membunuh kedua orang tuanya dengan kejam, ia menyeret tubuh mereka ke kamar tidur utama dan menghabiskan 3 jam berikutnya membersihkan darah dan membuang semua barang rumah tangga yang mengingatkannya pada mereka seperti perabotan, arsip, buku, memorabilia keluarga dan lain-lain ke atas tubuh mereka. Kemudian ia mandi dan bergegas keluar dari rumahnya untuk menguras uang yang ada di ATM orang tuanya dan menggunakannya untuk membeli perlengkapan pesta. Upacara pemakaman keluarga Hadley dihadiri oleh hampir 1.000 orang. Ryan Hadley mengatakan bahwa ia akan pergi ke penjara St. Lucie County di Fort Pierce malam itu untuk mengunjungi saudaranya. Ini akan menjadi pertama kalinya mereka bertemu satu sama lain sejak pembunuhan. Tyler Hadley berusia 17 tahun dan tidak dapat dijatuhi hukuman mati oleh hukum Florida. Kemudian pada tahun 2018, saat sidang lanjutan menggunakan mekanisme peninjauan kembali, Tyler Hadley dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Setelah kisah tragis kematian orang tuanya, Ryan Hadley mengeluarkan buku yang berjudul A Thousand Fireflies. Pada bulan April tahun 2015, rumah tempat pembunuhan Blake dan Mary Jo Hadley dihancurkan. Rumah yang dulunya adalah rumah impian Blake sebagai rumah yang akan ia tinggali bersama dengan keluarganya untuk selamanya.
Ketika kasus Tyler ramai menjadi perbincangan, para remaja khususnya banyak mendukung Tyler atas aksinya itu. Mereka berkata dan memberi tanggapan tanpa adanya rasa empati kepada manusia lainnya. Hal yang sungguh sangat menyedihkan dan menjijikkan. Sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Stay tune.